Dramatis polisi tangkap anggota gangster pembacok remaja. Terlibat cekcok WNA tewas dianiaya di kawasan Blok M. Sindikat Ranmor bersenpi dibekuk, 2 pelaku ditembak. Minimarket dirampok, karyawan disekap, uang puluhan juta raib. Halo, selamat pagi pemirsa setia Catatan Kriminal. Senang sekali kami hadir menemani Anda. Program yang menyajikan informasi seputar kejahatan yang terjadi di masyarakat dari penjuru Nusantara. Bersama saya Dewi Manik selama 1 jam ke depan, inilah Catatan Kriminal selengkapnya. Pemirsa, penangkapan anggota gangster yang melakukan pembacokan terhadap seorang remaja saat terlibat tawuran di Jalan Raya Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten berlangsung dramatis. Ibu pelaku yang berada di dalam rumah kontrakan sempat menghalangi petugas yang akan menangkap pelaku. Pakai baju. Sejumlah polisi berpakaian preman mendatangi rumah kontrakan anggota gangster pelaku pembacokan di kawasan Bekasi, Jawa Barat pada Kamis malam 21 Mei. Proses penangkapan anggota gangster bernama Misteri 16 yang membacok seorang remaja di Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten ini pun sempat berlangsung dramatis. Pasalnya ibu pelaku yang saat itu berada di dalam rumah kontrakan sempat menghalangi polisi yang akan membawa anaknya ini ke Polresta Tangerang. Meski negosiasi sempat berjalan alot, namun ibu dari pelaku akhirnya menyerahkan anaknya ini ke polisi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut terkait kasus pembacokan. Petugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa celurit berukuran besar yang disebut corbek dan barang bukti lainnya. Kapolresta Tangerang, Kombes Indra Waspada mengatakan penangkapan ini berawal dari adanya peristiwa bentrokan antar kelompok gangster di Jalan Raya Cikupa, Tangerang pada Rabu dini hari 20 Mei. 2 kelompok gangster bernama Misteri 16 dan Gangster Kilometer 18 yang sudah janjian tawuran melalui media sosial saling serang menggunakan senjata tajam. Dalam tawuran itu, pelaku berinisial MIP dari kelompok Misteri 16 membacok kepala seorang remaja berinisial RW dari kelompok Gangster Kilometer 18 hingga terluka. Berdasarkan hasil penyelidikan awal, mulai kejadian berasal dari saling tantang antar kelompok melalui media sosial, yaitu media sosialnya berupa Instagram. 2 kelompok ini terlibat, yaitu kelompok Kilometer 18 dan Misteri 16. Setelah kedua kelompok bertemu, terjadi bentrokan. Dalam peristiwa tersebut seorang remaja berinisial RW berusia 14 tahun yang merupakan anggota kelompok Kilometer 18 yang saat itu masih berada di atas sepeda motor terkena sabetan senjata tajam jenis corbek. Petugas berhasil menangkap tersangka MIP di tempat persembunyiannya di kontrakan ibunya di wilayah Bekasi. Kini pelaku masih menjalani pemeriksaan di Polresta Tangerang. Pelaku bakal dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Seorang warga negara asing tewas diduga akibat penganiayaan di kawasan Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pemirsa, pelaku yang sempat buron akhirnya ditangkap petugas Subdit Resmo Polda Metro Jaya di kawasan Kebayoran Lama. Ini set, tak, nah, ya kan, sekali pukul, buang tangan buang nih, terus langsung buang. Kucing. Buang apa itu? Langsung pingsan dia, berarti kenceng itu. Enggak, sempet bangun berdiri gitu, nyoleng dia, entar sempet nih. Rekaman kamera pengawas merekam detik-detik penganiayaan yang dialami seorang warga Brunei Darussalam berinisial MHF di kawasan Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada 6 Mei lalu. Dalam rekaman terlihat korban dan terduga pelaku sempat terlibat cekcok yang dilerai oleh rekan-rekannya. Namun tidak lama kemudian, pelaku diduga memukul korban menggunakan benda tumpul yang terbungkus paper bag hingga korban terkapar.
Korban yang mengalami luka di bagian kepala kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Pusat Pertamina untuk mendapatkan perawatan medis. Namun pada 16 Mei, korban dinyatakan meninggal dunia. Usai kejadian, terduga pelaku juga sempat terekam berusaha membersihkan lokasi kejadian. Korban dan pelaku diduga saling mengenal dan datang ke Indonesia bersama 6 orang lainnya untuk menonton konser musik. Pihak hotel tempat mereka menginap mengaku tidak mengetahui adanya penganiayaan tersebut, namun membenarkan seluruh rombongan merupakan warga negara Brunei Darussalam. Cuma memang betul kamu itu stay di kita, dan mereka stay di sini kurang lebih sih seminggu lebih dengan tujuan sih mau nonton konser. Itu aja sih yang kita tahu sih. Warga negara Brunei. Mereka ada 8 orang. Laki-laki dan perempuan masing-masing. Permasalahannya kurang tahu ya? Kalau untuk permasalahan kita kurang tahu. Sementara itu, pihak Polsek Metro Kebayoran Baru yang menerima laporan kemudian melakukan penyelidikan dengan memeriksa rekaman kamera pengawas dan keterangan sejumlah saksi. Polisi menyebutkan laporan baru diterima 10 hari setelah kejadian karena seluruh keluarga korban berada di luar negeri. Memang benar terjadi kasus penganiayaan ya, antara korban, inisialnya di sini MHF korban, kemudian yang diduga pelaku ini inisialnya W ya, di tanggal 6 Mei dari hasil dari CCTV. Setelah sempat buron, pelaku berinisial MIA, 33 tahun, akhirnya ditangkap petugas Subdit Reskrim Polda Metro Jaya di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Senin dini hari kemarin. Pelaku ditangkap tanpa perlawanan dan kini menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Saat ini, polisi masih mendalami motif penganiayaan serta berkoordinasi dengan pihak imigrasi dan kepolisian negara Brunei Darussalam untuk melengkapi proses penyidikan kasus ini. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, informasi kita lanjut dari Satreskrim Polres Metro Depok yang membekuk 4 orang pelaku pencurian sepeda motor yang dalam aksinya membawa senjata api. 2 diantaranya dilumpuhkan di bagian kaki lantaran melawan saat ditangkap. Polres Depok membongkar sindikat curanmor bersenjata api yang beraksi di wilayah Depok dan Bogor. 2 diantaranya dilumpuhkan dengan timah panas di bagian kaki. Para pelaku ditangkap dalam persembunyiannya di kawasan Pondok Rajek, Kabupaten Bogor. Polisi pun menemukan 2 pucuk senjata api jenis revolver rakitan yang disimpan di dalam tas. Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Made Gede Oka Utama, menjelaskan sindikat ini beraksi di wilayah Depok dan Bogor. Sindikasi ataupun sindikat dari pelaku curanmor ini yaitu di daerah Kalimulia, Cilodong, Kota Depok, kemudian di Gria Asih, Sawangan, kemudian di Pancoran Mas, Kota Depok, dan juga ada 2 TKP di wilayah hukum Polres Kabupaten Bogor. Dari tangan para pelaku, polisi mengamankan barang bukti berupa puluhan plat kendaraan bermotor palsu, 3 unit sepeda motor, 2 pucuk senjata api beserta peluru dan kunci letter T. Dari Depok, Jawa Barat, Rizwanto Ahmad, Info TV melaporkan. Pemirsa, aksi perampokan bersenjata api terjadi di sebuah minimarket di kawasan Mekarsari, Cimanggis, Kota Depok. Pihak kepolisian kini tengah memburu kedua pelaku yang identitasnya sudah diketahui. Dari rekaman kamera pengawas, kedua pelaku yang mengenakan topi nekat menodongkan senjata api dan menyekap 2 orang pegawai di sebuah minimarket yang berlokasi di Jalan Mekarsari, Cimanggis, Kota Depok. Pelaku langsung mengeluarkan senjata api dan menodongkannya ke arah pegawai minimarket yang sedang bertugas. Di bawah ancaman senjata, kedua pegawai yang ketakutan tersebut kemudian digiring dan disekap di dalam sebuah ruangan. Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Made Gede Oka Utama menegaskan pihaknya telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Pelaku berhasil menggasak uang di mesin kasir dan berangkas sebesar 36 juta rupiah serta barang-barang berharga lainnya di dalam minimarket. Kejadian yang ada di minimarket wilayah Cimanggis masih kita dalam pengejaran, mohon doanya agar segera. Kita sudah mengidentifikasi yang masuk ke dalam minimarket itu sekitar 2 orang dan di luar ada sekitar 2 orang. Kami melihat yang di sana kita juga berkoordinasi dengan Polres Jakarta Timur, apakah ada kesamaan, kami masih berkoordinasi. Kerugiannya sudah kita dapatkan dari hasil laporan dari korban senilai uang tunai 36 juta dari berangkas minimarket. Tidak ada. Ya.
tidak ada, tapi mengalami pengancaman dan masuk ke dalam tindak pidana pencurian kekerasan senjata tajam, dan kita juga salah satu pelaku. Hingga saat ini, Polres Metro Depok sedang melakukan pengejaran intensif terhadap kedua pelaku yang identitasnya sudah diketahui. Dari Depok, Jawa Barat, Triswanto Ahmad, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya membongkar praktik home industri narkotika jenis Etomidat cartridge vape di salah satu townhouse mewah di kawasan Jakarta Barat. Pemirsa, petugas mengamankan sepasang kekasih bersama ratusan barang bukti cartridge siap edar serta berbagai alat produksi yang mampu menghasilkan ribuan cartridge vape mengandung zat adiktif berbahaya. Ini apa? Inilah video detik-detik petugas unit 5 Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya saat melakukan penangkapan terhadap 2 orang pelaku pria dan wanita berinisial FG dan W. Dari tangan kedua pelaku, petugas awalnya mengamankan barang bukti berupa 10 cartridge, vape Etomidat, serta 1 unit telepon genggam. Tak berhenti di situ, petugas langsung melakukan pengembangan dengan menggeledah sebuah townhouse mewah di kawasan Puri Mansion, yang dijadikan sebagai home industry untuk memproduksi dan mendistribusikan barang haram tersebut. Dari lokasi clandestine lab ini, polisi berhasil menyita 180 Etomidat warna pink, 80 cartridge warna hitam, 19 cartridge warna hijau, serta 90 cartridge warna putih. Selain itu pun ditemukan berbagai peralatan produksi seperti galon dan jerigen berisi cairan, gelas ukur, alat suntik, alat pres, ratusan cartridge kosong, hingga puluhan ribu plastik kemasan. Petugas juga menyita bahan siap produksi sebanyak 25.000 ml, yang setara dengan 25.000 vape Etomidat. Polda Metro Jaya kembali mengungkap clandestine lab atau home industry vape narkotika golongan 2 jenis Etomidat di salah satu townhouse Puri Mansion di wilayah Jakarta Barat. Di TKP tersebut kami mengamankan 2 orang tersangka inisial FG dan W dengan barang bukti vape Etomidat sebanyak 369 piece yang siap untuk diedarkan. Di TKP tersebut juga kami mengamankan alat-alat produksi serta bahan baku sebanyak 25.000 ml yang dapat menghasilkan 25.000 cartridge vape berisikan narkotika jenis Etomidat. Serta kami juga mengamankan di TKP ada berbagai macam kemasan dan juga cartridge kosong sejumlah ribuan yang siap untuk digunakan. Untuk selanjutnya, tersangka dan barang bukti akan kami amankan di Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Dengan kapasitas bahan baku dan alat produksi yang ditemukan, laboratorium gelap tersebut diperkirakan mampu menghasilkan puluhan ribu cartridge vape siap edar guna menyasar masyarakat luas. Saat ini kedua tersangka beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Mapolda Metro Jaya guna menjalani proses pemeriksaan intensif dan pengembangan lebih lanjut jalur jaringan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dendam karena kerap menjadi korban perundungan seorang pelajar SMP di Kota Bandar Lampung nekat menusuk teman sekolahnya sendiri dengan senjata tajam. Akibatnya korban harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka serius. Korban berinisial VK, 13 tahun yang merupakan siswa kelas 7 SMP Negeri 44 Bandar Lampung, kini hanya bisa terbaring lemah di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk. Korban harus menjalani perawatan intensif akibat mengalami sejumlah luka tusuk di tubuhnya. Peristiwa berdarah ini pecah di kawasan Kelurahan Gunung Sulah, Kecamatan Wai Halim, Bandar Lampung. Insiden bermula saat korban dan terduga pelaku berinisial KAS terlibat aksi saling ejek hingga berujung pada perkelahian fisik sepulang sekolah. Saat situasi memanas, KAS yang kalap langsung mengeluarkan sebilah pisau yang dipinjam dari temannya, lalu menusuk korban sebanyak 3 kali. Warga yang melihat kejadian melarikan korban ke rumah sakit, sementara pelaku kemudian diamankan petugas. Meski sudah resmi ditetapkan sebagai tersangka, terduga pelaku tidak ditahan karena pertimbangan masih di bawah umur. Nah, jadi karena usianya masih 13 tahun,
kita tidak bisa lakukan penahanan. Siap. Tapi dari hasil pemeriksaan memang ya awalnya itu ajak kelahi, kemudian dia dibully, diajak kelahi, sudah dipiting sama korban itu, kemudian dia ngeluarin itu dari pinggangnya, kemudian ditusuk-tusuk lah. Jadi ada luka di 3 tempat kalau nggak salah, di punggung maupun di samping-samping perut. Senjata tajam dari mana itu? Nah, dia pinjam dari temannya. Dari temannya. Memang dibawa ke sekolah atau gimana itu? Ya. Karena memang sering dibully ya, jadi dia. Memang korban bully. Ya. Statusnya apa Mas Herwan? Tersangka Bang ya? Sudah kita jadikan sesuai dengan pemeriksaan tersangka. Nah, cuman karena anak berhadapan dengan hukum dan berusia belum sampai 14 tahun, maka kita kembalikan dulu ke orang tua sambil kita lanjutkan dengan pemeriksaan. Proses hukum terhadap KAS kini dipastikan akan tetap berjalan melalui mekanisme Sistem Peradilan Pidana Anak atau SPPA dengan pendampingan Balai Pemasyarakatan. Sementara itu, pihak sekolah dan dinas terkait diharapkan segera turun tangan agar kasus perundungan serupa tidak kembali memakan korban. Dari Bandar Lampung, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, diduga karena dendam lama, seorang pria di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan tega menebas pria penjual ikan keliling secara membabi buta. Akibatnya korban tewas seketika dengan sejumlah luka sabetan senjata tajam di kepala dan sekujur tubuhnya. Keluarga korban pembunuhan ini langsung histeris hingga tidak sadarkan diri melihat korban SL 60 tahun tewas secara sadis di sebuah lapangan di Desa Panyangkalang, Kecamatan Bajen, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Keluarga tidak menyangka korban yang berprofesi sebagai penjual ikan keliling ini tewas mengenaskan. Aparat Satreskrim Polsek Bajeng dan Inafis Polres Goa langsung menggelar olah TKP di lokasi pembunuhan. Hasil olah TKP sementara ditemukan sejumlah luka bekas sabetan senjata tajam di kepala, leher, tangan, hingga tubuh korban. Peristiwa terjadi saat korban SL 60 tahun keluar dari rumah untuk berkeliling menjual ikan. Namun saat di perjalanan korban diikuti oleh pelaku JL 57 tahun dan terlibat cekcok hingga berujung pembunuhan sadis. Diduga pembunuhan terjadi karena dendam lama. Menurut petugas, korban SL sebelumnya terlibat keributan dengan pelaku JL. Pembunuhan dilakukan karena dendam. Korban dan pelaku, motif utamanya itu ada dendam pribadi. Kemudian korban dibuntuti dari arah ke sini, buntu numpuk ke sini, masuk di wilayah Bajeng. Kemudian penganiayaan ini mengakibatkan matinya korban dengan menggunakan parang. Pekerjaan keduanya adalah sama-sama penculikan. Sempat terjadi cekcok sebelum terjadi pembunuhan atau? Kami dapat informasi bahwa sebelumnya memang ada dendam antara pelaku dan korban. Motifnya ini dendam, Pak? Informasi saya seperti itu, dendam. Berarti sempat cekcok? Cekcok di TKP. Dari profesi mereka sama-sama penculikan. Ketemu di jalan dibuntuti dari arah Bontonompo ke sini sehingga terjadi penganiayaan di TKP ini. Kalau hasil pemeriksaan luka-luka korban ada berapa saja? Luka korban leher belakang itu dengan tangan kanan, batok kepala. Itu luka selatan senjata tajam? Itu pelaku sendiri? Pelaku sendiri sementara kita amankan. Dan kita bawa ke Polres, tentu dari sekretnya itu pengamanannya lebih aman kalau kita langsung amankan di Polres. Usai membunuh korban, pelaku bersama barang bukti senjata tajam langsung diamankan dan dibawa ke Mapolres Goa, Sulawesi Selatan untuk menjalani pemeriksaan. Sedangkan jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar guna kepentingan autopsi. Kasus pembunuhan sadis ini kini ditangani petugas unit Reskrim Polsek Bajen. Sementara keranjang tempat jualan korban disita petugas sebagai barang bukti. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal. Anda kembali menyaksikan Catatan Kriminal. Pemirsa, seorang PNS yang juga pedagang ayam geprek di Kota Metro Lampung tewas mengenaskan setelah ditembak seorang rentenir. Pelaku menembak karena emosi ditentang korban saat menagih hutang sebesar Rp1 juta.
Peristiwa penembakan ini terjadi di Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro Lampung pada Sabtu 23 Mei 2026 malam. Korban diketahui bernama Dedi Christian Agung, 40 tahun, yang merupakan seorang PNS sekaligus pedagang ayam geprek. Berdasarkan keterangan saksi, insiden bermula saat pelaku Fajar Jaya Putra, 21 tahun, datang ke warung milik korban untuk menagih utang sebesar 1 juta rupiah. Saat itu pelaku dan korban terlibat cekcok hingga saling dorong. Korban yang terpancing emosi kemudian menantang pelaku untuk menembak dirinya. Pelaku emosi dan melepaskan 2 kali tembakan senjata rakitan ke arah korban. Korban yang kritis sempat dilarikan ke rumah sakit namun nyawanya tak berhasil diselamatkan. Sehari setelah kejadian, Fajar Jaya Putra akhirnya menyerahkan diri ke Polres Lampung Utara dengan diantar pihak keluarga karena pelaku khawatir diberikan tindakan tegas terukur oleh petugas. Polisi menyita senjata api rakitan jenis revolver, 2 selongsong peluru kaliber 9 mm, serta sejumlah barang bukti lainnya. Jadi si korban ini memiliki hutang sebesar 1 juta rupiah. Kemudian kewajiban dia adalah membayar setiap minggunya itu adalah 250.000. Di awal 1 juta ini sudah dipotong 100.000 rupiah untuk biaya admin. Kemudian baru pembayaran pertama si korban ini menunggak untuk pembayaran ke 2, 3, 4, dan 5. Jadi itu besaran terkait masalah besaran utang dari korban. Kemudian yang kedua, memang dari saksi-saksi lainnya yang kita dapatkan di sekitar rumah korban, pelaku ini, saudara MJ, setiap kali melakukan penagihan pasti dengan cara arogansi dan kemudian melakukan pemaksaan terkait dia dalam melakukan penagihan hutang. Kemudian selalu dibekali dengan senjata api. Hingga kini polisi masih mendalami asal-usul senjata api rakitan yang digunakan pelaku, serta mengembangkan dugaan jaringan pembuatan sanpi ilegal. Sementara pelaku bakal diancam dengan pasal tentang pembunuhan berencana dan kepemilikan senjata api. Dari Bandar Lampung, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, warga Kecamatan Mekarjaya, Kabupaten Pandeglang, Banten digegerkan dengan penemuan jasad seorang wanita di dalam sebuah rumah. Dari hasil olah tempat kejadian perkara tim Inafis Polres Pandeglang, korban berinisial DV diduga kuat tewas dibunuh oleh pacarnya sendiri. Kampung Kadu Jangkung, Desa Kadu Jangkung, Kecamatan Mekarjaya, Kabupaten Pandeglang mendadak gempar. Sesosok mayat perempuan ditemukan sudah tak bernyawa di dalam rumah kekasihnya. Korban diketahui berinisial Devi, warga Kecamatan Saketi. Korban sebelumnya datang berkunjung ke rumah terduga pelaku berinisial Oka yang merupakan pacar korban. Menurut keterangan paman terduga pelaku, korban memang kerap datang berkunjung meski sudah sering dilarang oleh pihak keluarga. Sebelum kejadian naas tersebut, terduga pelaku diduga sakit hati akibat perkataan korban, hingga akhirnya gelap mata menghabisi nyawa kekasihnya di dalam rumah. Gitu kalau kesini udah cuma gitu aja. Statusnya pacaran? Pacaran, emang udah lama dari SMA. Berarti udah sering kesini ya? Sering saya larang itu juga sering. Tapi nggak dikawin sama mereka berdua itu. Maksudnya dilarang itu? Dilarang datang kemari gitu, biar nggak ketemuan di rumah sini nginep gitu nggak. Boleh, bisa juga. Emang suka nginep? Iya. Berarti sering dilarang ya Pak ya? Sering, saya larang. Saya kan sebagai buahnya, orang tuanya. Cuma saya tinggalnya di belakang. Tim Inafis Satreskrim Polres Pandeglang yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP intensif. Petugas menemukan sejumlah barang bukti milik korban, serta luka lecet di bagian leher korban yang memperkuat dugaan jika korban tewas akibat dicekik. Sementara ya, adanya di dalam tubuh korban keluar seperti buih ya, buih kecil. Kalau untuk sementara sih dugaannya karena tanda-tanda asfiksia. Kemungkinan korban jadi cekik. Diperkirakan sudah meninggal berapa jam? Kalau menurut informasi sih kemungkinan sekitaran Isya ya, atau sekitaran jam 7 atau jam 8 malam. Jadi lebih dari 12 jam lah. Guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut, jenazah korban kini sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Berkah Pandeglang untuk jalani proses otopsi. Sementara kasus pembunuhan ini tengah ditangani oleh Satreskrim Polres Pandeglang. Dari Pandeglang, Banten, jurnalis Info TV melaporkan.
Pemirsa, modus berpura-pura menawar 2 keping emas antam dengan total berat 150 gram. Seorang pria membawa kabur emas seharga 400 juta rupiah. Pelaku yang terekam CCTV di lokasi masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Dalam rekaman kamera CCTV terlihat pelaku yang mengenakan helm dan penutup wajah tersebut berbincang dengan salah seorang pegawai toko emas Jalan Brigjen Katamso, Medan, Sumatera Utara, Sabtu siang. Kemudian pegawai menunjukkan 2 keping emas antam atau logam mulia kepada pelaku yang kini identitasnya belum diketahui. Pelaku kemudian berpura-pura melihat dan mengambil foto logam mulia tersebut dengan ponsel miliknya. Saat pegawai lengah, pelaku kemudian kabur membawa 2 keping emas seberat 150 gram yang diperkirakan seharga lebih dari 400 juta rupiah. Mengetahui pelaku kabur, pegawai dan pengunjung toko emas tersebut berusaha mengejar, namun tidak berhasil menangkapnya. Juru parkir di lokasi pada Senin pagi mengatakan pelaku berpura-pura ingin membeli emas di toko tersebut. Begitu perhiasan sudah berada di tangannya, pelaku langsung kabur dengan mengendarai sepeda motor. Beli, tengok, dia langsung lari dia. Ditanya. Pelakunya berapa orang, Bang? Sendiri. Nah, kira-kira berapa gram emas yang diambilnya, Bang? Ya, persecaruan saya sekitar 150 lah. Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Medan Kota Ibtu Poltak Tambunan mengatakan kasus pencurian 2 keping emas tersebut telah dilaporkan pemilik toko dan pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan bukti rekaman CCTV. Dari rekaman CCTV, pelaku pencurian berjumlah 1 orang, namun petugas mencurigai pelakunya lebih dari 2 orang. 1 pelaku diduga masuk ke dalam toko, sementara rekannya menunggu di luar toko di atas sepeda motornya. Kita cek di lapangan jarak dari si terduga tersangka ini dari sepeda motornya kira-kira 10 meter. Total kerugian berapa, Bang? Dari hasil laporannya kurang lebih 4 juta. Itu ada berapa emas yang dia ambil? Dari pemeriksaan dari lapangan 2 kali. 2 emas antam ya? 2 keping ya? Polisi masih menyelidiki kasus pencurian 150 gram emas milik toko emas Agung ini melibatkan orang dalam atau tidak. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, aparat kepolisian Polres Metro Jakarta Timur tengah melakukan penyidikan kasus penipuan yang dilakukan wedding organizer terhadap pasangan pengantin yang terjadi di wilayah Kota Bekasi, Jawa Barat. Polisi juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Alvia Nurizal mengatakan kasus penipuan yang dilakukan wedding organizer terhadap pasangan pengantin di Kota Bekasi, Jawa Barat saat ini sudah memasuki tahap penyidikan. Petugas terus melakukan pendalaman dengan melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan pengantin korban penipuan serta mengumpulkan alat bukti. Sebelumnya pasangan pengantin telah membuat laporan ke Mapolres Jakarta Timur lantaran menjadi korban penipuan dari wedding organizer yang beralamat di kantor di wilayah Cakung, Jakarta Timur. Mereka sudah melakukan pembayaran, namun saat hari pernikahan tiba, wedding organizer menghilang dan tidak ada yang disiapkan untuk acara pernikahan korban. Kita laksanakan pemeriksaan kepada saksi, pelapor, dan tentunya saat ini dalam pendalaman dan sudah kita lakukan untuk penyelidikan. Dan saat ini tadi saya sudah dapat laporan dari gelar perkara sudah ditingkatkan sidik. Dan tentunya nanti perkembangan lebih lanjut akan kita sampaikan kepada rekan-rekan. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Unit Reskrim Polsek Kalideres Jakarta Barat menangkap 2 orang komplotan pencurian kendaraan bermotor jaringan Lebak, Banten yang aksinya sudah sangat meresahkan masyarakat. Pemirsa, salah satu pelaku terpaksa dilumpuhkan petugas karena berusaha kabur saat akan dilakukan pengembangan. Tim Buru Sergap Polsek Kalideres melakukan penangkapan terhadap komplotan pelaku pencurian kendaraan bermotor di lokasi persembunyiannya di rumah kos di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Pelaku berinisial RB ini tak berkutik saat sejumlah petugas merangsek masuk kamar kosnya ketika pelaku tengah beristirahat. Saat dilakukan penggeledahan, petugas mendapati sejumlah kunci letter T yang digunakan pelaku saat beraksi. Ternyata RB tak tinggal seorang diri di rumah kos ini, tidak bersama rekannya berinisial FM yang masih satu komplotan.
Dari lokasi penangkapan, petugas menyita sejumlah sepeda motor hasil pencurian para pelaku jaringan Lebak, Banten ini. Salah satu pelaku terpaksa dilumpuhkan timah panas oleh petugas karena berusaha kabur saat akan dilakukan pengembangan. Menurut Kapolsek Kalideres Kompol Riholt Sihotang, para pelaku sudah lebih dari 10 kali beraksi di sejumlah wilayah di Jakarta Barat, di mana uang hasil penjualan sepeda motor korbannya yang dikirim ke wilayah Rangkas Bitung, Banten tersebut dibelikan narkoba jenis sabu. Untuk pelaku ada yang beroperasi 4 kali, ada yang beroperasi hampir 3 kali, ada yang lebih dari 10 kali ya, untuk di wilayah Jakarta Barat, bukan hanya di wilayah Kecamatan Kalideres. Jadi untuk barangnya ini memang dari informasi ada yang dilempar ke Rangkas. Dan ini masih dalam penyelidikan kita, kemana di Rangkasnya di mana, nah ini masih penyelidikan kita. Ini sangat bervariasi ya, sangat bervariasi. Ada yang dijual 3 juta, ada yang dijual 4 juta, tergantung dari kondisi dan jenis motornya. Untuk hasil dari penjualan motor ini, memang beberapa tersangka mengungkap bahwa mereka hasil penjualan ini digunakan untuk membeli obat-obat serta sabu, narkotika, itu yang mereka gunakan. Selain kedua pelaku, polisi turut mengamankan sejumlah orang pelaku curanmor lainnya serta menyita sejumlah sepeda motor korban dan kunci letter T. Para pelaku dijerat pasal 477 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, modus kejahatan dengan berkedok melamar kerja kian marak di Cilandak, Jakarta Selatan. Seorang pria nekat mencuri motor pemilik warung pecel lele setelah diterima bekerja sebagai karyawan. Pelaku yang sudah beraksi di 10 lokasi berbeda ini ditangkap aparat kepolisian saat menjual motor curian melalui sistem COD di Bogor. Unit Reskrim Polsek Cilandak menangkap seorang pria berinisial AR pelaku pencurian motor dengan modus pura-pura melamar kerja di warung makan pecel lele di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Aksi pencurian terjadi pada hari Kamis 21 Mei 2026 dini hari, sekitar pukul 2:30 waktu Indonesia Barat. Pelaku yang baru bekerja selama 2 hingga 3 hari memanfaatkan kelengahan pemilik warung untuk membawa kabur 1 unit sepeda motor Honda PCX miliknya. Polisi melakukan pengembangan dan menangkap pelaku pada hari yang sama saat hendak menjual motor hasil curian melalui sistem COD di kawasan Laladon, Bogor, Jawa Barat. Dari hasil pemeriksaan, pelaku ternyata merupakan residivis kasus serupa dan telah melakukan aksinya di 10 tempat kejadian perkara di antaranya Bekasi, Depok, Cikarang, Tangerang, dan Pasar Minggu. Pada kesempatan itu kita berhasil mengamankan 1 unit sepeda motor merek PCX, kerugian ditaksir 35 juta. Ini kronologisnya, modusnya dia itu bekerja di suatu warung pecel lele, 2-3 hari begitu dinyatakan aman, nah itu dia ada situasi itu biasanya kan pemilik warung ini punya motor gitu kan ya, begitu motor diparkir dibawa kabur karena kecepatan laporan polisi ke kita langsung ditindaklanjuti oleh AKP Suwarno berserta unit opsional. Ini berhasil kita amankan di Bogor. Ya, di Bogor pada saat COD ya. COD akan dijual di Bogor di daerah Laladon, Bogor ya. Hasil pengakuan dari tersangka itu dia melakukan aksi di 10 TKP. Untuk mencegah kejahatan serupa, aparat mengimbau kepada para pemilik usaha kecil dan warung makan agar lebih berhati-hati saat menerima pekerja baru dengan tidak mudah percaya memberikan fasilitas berharga. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, teka-teki penemuan jasad wanita membusuk berlumur oli yang tergantung di Kecamatan Cipocok, Kota Serang, Banten, akhirnya berhasil diungkap Sareskrim Polresta Serang Kota. Petugas menangkap seorang pria Parubaya yang merupakan kekasih gelap korban. Pelaku membunuh dengan cara mencekik leher korban usai terlibat cekcok. Aksi keji pria berinisial AS alias Solihin, warga Kelurahan Gelam, Kecamatan Cipocok, Kota Serang, Banten, akhirnya terbongkar. Pria berusia 50 tahun ini ditangkap tim Jatan Ras Polresta Serang Kota.
usai membunuh kekasih gelapnya berinisial BB. Kasus ini bermula dari penemuan jasad korban yang sudah membusuk selama hampir 1 minggu di kebun warga. Dari hasil penyelidikan mendalam, korban diketahui telah dinyatakan hilang oleh keluarganya sejak 11 Mei 2026. Motif pembunuhan dipicu rasa sakit hati dan kesal. Pelaku dan korban terlibat cekcok mulut lantaran pelaku enggan memberikan sejumlah uang yang diminta oleh korban. Emosi yang memuncak membuat AS nekat mencekik leher korban selama 5 menit hingga lemas dan tewas. Untuk menghilangkan jejak, pelaku merekayasa kematian korban agar terlihat seperti bunuh diri dengan cara menggantung jasad korban menggunakan tali tambang di dahan pohon. Tak hanya itu, pelaku juga menggasak telepon genggam korban untuk diberikan kepada anaknya. Mengetahui dirinya diincar polisi, pelaku sempat melarikan diri ke Jakarta untuk bekerja sebagai kuli bangunan. Namun baru 2 hari bekerja, pelaku berhasil diendus dan dibekuk petugas tanpa perlawanan. Pada hari Senin tanggal 18 Mei 2026, sekira pukul 17.00, kita mendapatkan informasi terkait adanya penemuan seorang wanita di kebun lingkungan Akel Pudak di Kelurahan Gelam, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang. Dari hasil tersebut, kemudian kita melakukan cek TKP dan olah TKP. Kemudian setelah itu kita membawa korban ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan pemeriksaan luar dan otopsi. Dari hasil keterangan dari pihak forensik bahwa korban ini terdapat luka-luka. Yang pertama di atas alis, kemudian di pipi dan di lengan. Dengan adanya hasil tersebut bahwa mengindikasikan bahwa terdapat kejanggalan bahwa korban ini melakukan gantung diri ataupun bunuh diri. Dari hasil penyelidikan tersebut, kemudian kita mencari informasi apa saja sih barang yang hilang. Kemudian kita lakukan pendalaman kembali dan melakukan pemeriksaan para saksi dan mengumpulkan alat bukti yang lain. Dan mengarah kepada 1 orang pelaku. Di Pamulang, Tangerang Selatan, kita berhasil menangkap dan mengamankan 1 orang pelaku berinisial AS. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka kini mendekam di sel tahanan Mapolresta Serang Kota. Pelaku akan dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati atau seumur hidup. Dari Serang, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, pengunjung dan pedagang di Pasar Impresa Dabuan, Kelurahan Penyanggar, Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara dibuat panik lantaran seekor sapi kurban tiba-tiba lepas dan berlari saat diturunkan dari kendaraan. Informasinya sesaat lagi di Kilas Peristiwa Catatan Kriminal. Seekor sapi kurban milik Masjid Al-Islah, Kelurahan Penyanggar, Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara, tiba-tiba lepas dan berlari saat diturunkan dari kendaraan pada Selasa sore. Sapi kurban yang lepas dari ikatannya itu berlari ke arah pasar yang tidak jauh dari lokasi. Pengunjung dan pedagang pasar pun terlihat berusaha menghindari sapi tersebut. Sejumlah warga, panitia kurban serta pengendara sepeda motor dan mobil turut berupaya mengejar dan mengepung sapi agar tidak masuk lebih jauh ke area pasar. Seorang pedagang mengaku panik saat melihat tiba-tiba ada seekor sapi berlari di dalam pasar. Kondisi itu membuat para pedagang dan pengunjung menjauh untuk menghindari sapi tersebut. Oh, lari. Lari langsung lompat-lompat semua. Iya, ditebaraknya semua kereta, ditebaraknya semua mobil. Iya, didogo ya motor. Oh, itu sapi kurban, Bu, ya? Tiba-tiba masuk pasar, ya? Lepas berarti, Bu? Iya. Oh, berarti orang panik tadi, Bu, ya? Iyalah, nengoknya dah. Aku aja panik. Oh. Tapi setelah lari ke sana, lari lagi ke sana, Bu, ya? Iya, semua pasar Impresa ini semua dilompatnya. Iya, apalagi mobil dilompatnya juga. Hingga kini, panitia kurban yang dibantu warga masih berupaya menangkap sapi yang lepas tersebut untuk dibawa ke lokasi dan disembelih pada esok hari. Dari Padang Sidimpuan, Sumatera Utara, jurnalis Info TV melaporkan. Peristiwa tragis yang kini viral di media sosial ini terjadi di Jalan Antasan Kecil Barat, Gang Ibu, Kecamatan Banjarmasin Tengah.
Berdasarkan rekaman CCTV di lokasi kejadian, saat itu korban berinisial ZF sedang berjalan di dalam gang. Tiba-tiba dari arah belakang, seekor sapi berukuran besar yang diduga lepas dari ikatannya berlari dan menyeruduk tubuh korban hingga terpental dan seketika tak sadarkan diri. 2 orang warga mengejar sapi yang lepas dan mengamuk. Sementara warga sekitar lainnya berusaha memberikan pertolongan pertama dan segera melarikan korban ke rumah sakit terdekat guna mendapatkan tindakan medis darurat. Namun naas, nyawa korban tidak tertolong saat menjalani perawatan di rumah sakit. Hingga saat ini, kronologi pasti terkait penyebab lepasnya sapi kurban masih belum diketahui oleh pihak kepolisian sektor Banjarmasin Tengah. Bagus Maulana, tim redaksi Sinpo TV, melaporkan. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi seorang warga Banjar Pundukaha Kelot yang terjatuh ke dalam sumur di Desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Bali pada Senin 25 Mei 2026. Korban yang diketahui bernama Wayan Lanang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di dasar sumur. Peristiwa tragis ini bermula ketika korban dilaporkan belum kembali ke rumah sejak Minggu 24 Mei 2026. Pihak keluarga bersama warga setempat sempat melakukan pencarian awal, namun tidak membuahkan hasil hingga Senin pagi. Titik terang ditemukan pada Senin pukul 6:45 waktu Indonesia Tengah saat bibi korban menemukan barang-barang milik keponakannya itu berada di sekitar sumur yang berlokasi tidak jauh dari tempat tinggalnya. Warga pun menduga korban terjatuh dan berupaya melakukan pengurasan air sumur menggunakan pompa air. Setelah air surut, korban terlihat berada di dasar sumur dengan kedalaman kurang lebih 4 meter. Namun karena keterbatasan peralatan dan risiko medan, warga meminta bantuan tim ahli untuk proses pengangkatan jenazah. 4 personel tim rescue unit siaga pencarian dan pertolongan Nusa Penida diterjunkan. Jenazah korban berhasil diangkat dan langsung diserahkan kepada pihak keluarga untuk proses pemakaman. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dua orang nelayan berhasil dievakuasi setelah longboat yang mereka gunakan mengalami mati mesin saat berada di perairan Laut Pulau Baer, Kota Tual pada Minggu 24 Mei 2026. Insiden ini sempat membuat 2 nelayan tersebut terombang-ambing selama beberapa jam sebelum akhirnya bantuan dari tim SAR gabungan datang. Diketahui kedua nelayan ini pergi melaut pada Sabtu malam 23 Mei 2026. Saat hendak kembali, longboat yang digunakan mereka mengalami mati mesin. Hingga akhirnya kedua nelayan berhasil ditemukan dan dievakuasi dalam keadaan selamat. Keduanya langsung dibawa menuju Desa 6 Kota Tual untuk kembali pulang ke rumahnya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, penangkapan anggota gangster yang melakukan pembacokan terhadap seorang remaja saat terlibat tawuran di Jalan Raya Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten berlangsung dramatis. Ibu pelaku yang berada di dalam rumah kontrakan sempat menghalangi petugas yang akan menangkap pelaku. Pakai baju. Sejumlah polisi berpakaian preman mendatangi rumah kontrakan anggota gangster pelaku pembacokan di kawasan Bekasi, Jawa Barat pada Kamis malam 21 Mei. Proses penangkapan anggota gangster bernama Misteri 16 yang membacok seorang remaja di Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten ini pun sempat berlangsung dramatis. Pasalnya ibu pelaku yang saat itu berada di dalam rumah kontrakan sempat menghalangi polisi yang akan membawa anaknya ini ke Polresta Tangerang. Meski negosiasi sempat berjalan alot, namun ibu dari pelaku akhirnya menyerahkan anaknya ini ke polisi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut terkait kasus pembacokan. Petugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa celurit berukuran besar yang disebut corbek dan barang bukti lainnya. Kapolresta Tangerang, Kombes Indra Waspada mengatakan penangkapan ini berawal dari adanya peristiwa bentrokan antar kelompok gangster di Jalan Raya Cikupa, Tangerang pada Rabu dini hari 20 Mei. 2 kelompok gangster bernama Misteri 16 dan Gangster Kilometer 18 yang sudah janjian taburan melalui media sosial saling serang menggunakan senjata tajam. Dalam taburan itu, pelaku berinisial MIP dari kelompok Misteri 16 membacok kepala seorang remaja berinisial RW dari kelompok Gangster Kilometer 18 hingga terluka.
berdasarkan hasil penyelidikan awal, mulai kejadian berasal dari saling tantang antar kelompok melalui media sosial, yaitu media sosialnya berupa Instagram. Dua kelompok ini terlibat, yaitu kelompok kilometer 18 dan Maesteri 16. Setelah kedua kelompok bertemu, terjadi bentrokan. Dalam peristiwa tersebut seorang remaja berinisial RW berusia 14 tahun yang merupakan anggota kelompok kilometer 18 yang saat itu masih berada di atas sepeda motor terkena sabetan senjata tajam jenis corbek. Petugas berhasil menangkap tersangka MIP di tempat persembunyiannya di kontrakan ibunya di wilayah Bekasi. Kini pelaku masih menjalani pemeriksaan di Polresta Tangerang. Pelaku bakal dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang warga negara asing tewas diduga akibat penganiayaan di kawasan Blok M, Kebayoran, Jakarta Selatan. Pelaku yang sempat buron akhirnya ditangkap petugas Subditreskrim Polda Metro Jaya di kawasan Kebayoran Lama. Ini set, tak, nah, ya kan, sekali pukul, buang tangan buang nih, terus langsung buang. Buang apa itu? Langsung pingsan dia, berarti kenceng itu. Enggak, sempet bangun berdiri gitu, nyoleng dia, entar sempet nih. Rekaman kamera pengawas merekam detik-detik penganiayaan yang dialami seorang warga Brunei Darussalam berinisial MHF di kawasan Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada 6 Mei lalu. Dalam rekaman terlihat korban dan terduga pelaku sempat terlibat cekcok yang dilerai oleh rekan-rekannya. Namun tidak lama kemudian, pelaku diduga memukul korban menggunakan benda tumpul yang terbungkus paperback hingga korban terkapar. Korban yang mengalami luka di bagian kepala kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Pusat Pertamina untuk mendapatkan perawatan medis. Namun pada 16 Mei, korban dinyatakan meninggal dunia. Usai kejadian, terduga pelaku juga sempat terekam berusaha membersihkan lokasi kejadian. Korban dan pelaku diduga saling mengenal dan datang ke Indonesia bersama 6 orang lainnya untuk menonton konser musik. Pihak hotel tempat mereka menginap mengaku tidak mengetahui adanya penganiayaan tersebut, namun membenarkan seluruh rombongan merupakan warga negara Brunei Darussalam. Memang betul kamu itu stay di kita, dan mereka stay di sini kurang lebih sih seminggu lebih dengan tujuan sih mau nonton konser. Itu aja sih yang kita tahu sih. Warga negara Brunei. Mereka ada 8 orang. Laki-laki dan perempuan masing-masing. Permasalahannya kurang tahu ya? Kalau untuk permasalahan kita kurang tahu. Sementara itu, pihak Polsek Metro Kebayoran Baru yang menerima laporan kemudian melakukan penyelidikan dengan memeriksa rekaman kamera pengawas dan keterangan sejumlah saksi. Polisi menyebutkan laporan baru diterima 10 hari setelah kejadian karena seluruh keluarga korban berada di luar negeri. Memang benar terjadi kasus penganiayaan ya, antara korban, inisialnya di sini MHF korban, kemudian yang diduga pelaku ini inisialnya W ya, di tanggal 6 Mei dari hasil dari CCTV. Setelah sempat buron, pelaku berinisial MIA 33 tahun akhirnya ditangkap petugas Subditreskrim Polda Metro Jaya di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Senin dini hari kemarin. Pelaku ditangkap tanpa perlawanan dan kini menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Saat ini, polisi masih mendalami motif penganiayaan serta berkoordinasi dengan pihak imigrasi dan kepolisian negara Brunei Darussalam untuk melengkapi proses penyidikan kasus ini. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Satreskrim Polres Metro Depok membekuk 4 orang pelaku pencurian sepeda motor yang dalam aksinya membawa senjata api. 2 diantaranya dilumpuhkan di bagian kaki lantaran melawan saat ditangkap. Polres Depok membongkar sindikat curanmor bersenjata api yang beraksi di wilayah Depok dan Bogor. 2 diantaranya dilumpuhkan dengan timah panas di bagian kaki. Para pelaku ditangkap dalam persembunyiannya di kawasan Pondok Rajek, Kabupaten Bogor. Polisi pun menemukan 2 pucuk senjata api jenis revolver rakitan yang disimpan di dalam tas. Kasatreskrim Polres Metro Depok AKBP Made Gede Oka Utama menjelaskan sindikat ini beraksi di wilayah Depok dan Bogor. Sindikasi ataupun sindikat dari pelaku curanmor ini
yaitu di daerah Kalimulia Cilodong Kota Depok, kemudian di Gria Asih Sawangan, kemudian di Pancoran Mas Kota Depok, dan juga ada 2 TKP di wilayah hukum Polres Kabupaten Bogor. Dari tangan para pelaku, polisi mengamankan barang bukti berupa puluhan plat kendaraan bermotor palsu, 3 unit sepeda motor, 2 pucuk senjata api beserta peluru dan kunci letter T. Dari Depok, Jawa Barat, Riswanto Ahmad, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kita lanjut informasi aksi perampokan bersenjata api terjadi di sebuah minimarket di kawasan Mekarsari, Cimanggis, Kota Depok. Pihak kepolisian kini tengah memburu kedua pelaku yang identitasnya sudah diketahui. Dari rekaman kamera pengawas, kedua pelaku yang mengenakan topi nekat menodongkan senjata api dan menyekap 2 orang pegawai di sebuah minimarket yang berlokasi di Jalan Mekarsari, Cimanggis, Kota Depok. Pelaku langsung mengeluarkan senjata api dan menodongkannya ke arah pegawai minimarket yang sedang bertugas. Di bawah ancaman senjata, kedua pegawai yang ketakutan tersebut kemudian digiring dan disekap di dalam sebuah ruangan. Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Made Gede Oka Utama menegaskan pihaknya telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Pelaku berhasil menggasak uang di mesin kasir dan berangkas sebesar Rp36 juta serta barang-barang berharga lainnya di dalam minimarket. Kejadian yang ada di minimarket wilayah Cimanggis masih kita dalam pengejaran, mohon doanya agar segera. Kita sudah mengidentifikasi yang masuk ke dalam minimarket itu sekitar 2 orang dan di luar ada sekitar 2 orang. Kami melihat yang di sana, kita juga berkoordinasi dengan Polres Jakarta Timur, apakah ada kesamaan, kami masih berkoordinasi. Kerugiannya sudah kita dapatkan dari hasil laporan dari korban senilai uang tunai 36 juta dari berangkas minimarket. Tidak ada, ya, tidak ada, tapi mengalami pengancaman dan masuk ke dalam tindak pidana pencurian kekerasan, senjata tajam, dan kita juga salah satu pelaku. Hingga saat ini, Polres Metro Depok sedang melakukan pengejaran intensif terhadap kedua pelaku yang identitasnya sudah diketahui. Dari Depok, Jawa Barat, Riswanto Ahmad, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian dan juga perampokan kerap menyasar minimarket. Pelaku tidak segan-segan melukai sejumlah karyawan bekerja dengan senjata tajam atau senjata api. Agar terhindar dari aksi pencurian dan juga perampokan minimarket, berikut beberapa tips yang bisa dilakukan. Pemirsa, tips yang pertama, pastikan kamera pengawas aktif memantau semua area minimarket, termasuk area kasir hingga brankas utama. Dan tips yang kedua, pindahkan uang tunai secara berkala ke dalam brankas guna meminimalisir jumlah kerugian. Dan tips yang ketiga, tingkatkan kewaspadaan saat shift malam dan juga jangan bertugas seorang diri. Dan tips yang keempat, prioritaskan keselamatan jiwa. Jika ditodongkan senjata, tetap tenang dan cari celah untuk meminta pertolongan atau menyelamatkan diri. Dan tips yang terakhir, pemirsa, kelima, segera lapor polisi jika menjadi korban pencurian dan perampokan di minimarket saat bekerja. Pemirsa, demikian tips menjaga minimarket agar terhindar dari pencurian dan juga perampokan. Demikian rangkaian informasi catatan kriminal hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan, karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda. Saya Dewi Manik pamit, sampai jumpa di catatan kriminal berikutnya.